Analisis timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert melawan Irak dan Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tantangan besar di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Bersaing di grup B bersama dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Perjalanan Garuda diprediksi akan sangat berat mengingat format kualifikasi yang ketat. Perubahan dan harapan. Pemain naturalisasi. Kluivert mewarisi fondasi kuat dari era Sinteyong, terutama dengan keberadaan banyak pemain naturalisasi berkualitas yang bermain di Eropa. Skuad saat ini mencakup nama-nama seperti Martin Paes, Kevin Dix, Jay Ijes, Tom Haye, Ragnar Ortmangun, dan Ole Remeni. Kehadiran mereka memberikan kedalaman skuad, kualitas teknis, dan ketenangan yang dibutuhkan di level internasional. Gaya bermain. Dengan filosofi sepak bola Belanda yang dikenal menyerang dan mengandalkan penguasaan bola, menarik untuk melihat bagaimana Kluivert akan mengimplementasikan strateginya. Adaptasi pemain terhadap sistem baru ini akan menjadi kunci. Target berat. PSSI menargetkan Kluivert untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah tugas yang sangat ambisius mengingat sejarah dan peta kekuatan sepak bola Asia. Tantangan dari Irak. Irak yang kini dilatih oleh Graham Arnold menjadi salah satu lawan terberat Indonesia meskipun sempat ada kontroversi terkait penentuan pot di drawing. Irak menunjukkan performa yang stabil sepanjang kualifikasi sebelumnya. Kekuatan Irak, peringkat FIFA. Irak memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia dan bahkan Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi masuk pot 1 sebagai tuan rumah, ini menunjukkan konsistensi mereka. Rekor pertemuan, Irak memiliki rekor yang bagus melawan Indonesia, termasuk kemenangan telak di babak sebelumnya. Ini bisa memberikan mereka keuntungan psikologis. Fisik dan disiplin. Tim-tim Timur Tengah, termasuk Irak, umumnya dikenal dengan fisik yang kuat dan disiplin dalam bertahan. Tantangan dari Arab Saudi. Arab Saudi yang dilatih oleh Herve Renard adalah kekuatan tradisional di Asia dan juga tuan rumah putaran keempat ini. Namun, performa mereka belakangan ini menunjukkan inkonsistensi. Kekuatan dan kelemahan Arab Saudi. Tuan rumah bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi Arab Saudi, termasuk dukungan penuh supporter dan adaptasi dengan kondisi lapangan. Inkonsistensi performa. Meskipun kuat, Arab Saudi menunjukkan inkonsistensi. Beberapa pandangan menyebut performa mereka tidak lagi menakutkan seperti dulu. Bahkan Indonesia sempat meraih hasil positif melawan mereka di babak kualifikasi sebelumnya. Tekanan lolos. Sebagai tuan rumah dan tim dengan ambisi besar, tekanan untuk lolos ke Piala Dunia akan sangat tinggi bagi Arab Saudi. Seperti inilah komentar fans Irak. Arab Saudi akan mengalahkan Irak. Indonesia akan mengalahkan Arab Saudi. Irak akan seri melawan Indonesia. Indonesia 4, Arab Saudi 3, Irak 1. Saya sudah bilang saya tidak akan terlalu optimistis lagi karena sayangnya tim nasional sering mengecewakan di pertandingan terakhir. Tim nasional Irak telah mengalahkan Indonesia 3 kali dalam 1 tahun. Yang berarti tim Irak lebih unggul dari Indonesia. Arab Saudi punya keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan penonton, dan saya sudah bilang mustahil Piala Dunia berikutnya tanpa Arab Saudi. FIFA akan berjuang agar Arab Saudi bisa lolos karena posisi global Arab Saudi saat ini. Pertandingan pertama adalah Arab Saudi melawan Indonesia. Ini sangat penting bagi kita. Misalnya, mari kita asumsikan Arab Saudi menang 1-0, pertandingan kedua adalah Irak melawan Indonesia, kita menang 2-0, pertandingan terakhir kita akan bermain dengan 2 peluang, seri atau menang. Jadi fokus sangat penting. Kelolosan masih ada di tangan kita. Kita tidak mengalahkan Palestina dan Kuwait. Lalu kamu ingin kita mengalahkan Arab Saudi dan Indonesia? Itu sesuatu yang terjadi, tergantung keberuntunganmu. Kami tidak akan lolos ke Piala Dunia karena arogansi Federasi Sepak Bola Irak yang bersikeras mempertahankan Kasas meskipun para ahli sepak bola sudah sejak awal menuntut pemecatannya hingga kami menyia-nyiakan kesempatan termudah dan kini masuk ke situasi yang sangat sulit. Pusing banget. Kita lolos dari Qatar dan Uni Emirat Arab yang lumayan kuat. Malah ketemu Arab Saudi dan Indonesia. Jangan-jangan Indonesia nanti malah jadi kayak Jepang buat kita. Sungguh, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia mengungguli Irak dan Arab Saudi, itu lebih baik. Irak akan jadi juara grup. Saya prediksi Arab Saudi dan Indonesia akan seri dan Irak akan menang melawan Indonesia dan Arab Saudi. Grup kita, Arab Saudi atau Indonesia yang pertama. Grup kedua, Uni Emirat Arab yang lolos. Arab Saudi dan Indonesia, pertandingan pertama mereka kita harap hasilnya seri. Tapi bagaimana jika Indonesia menang?
Yang menarik adalah kalau Indonesia menang lawan kedua tim itu, Irak tidak akan lolos, akan kalah dari Arab Saudi dan paling bagus seri melawan Indonesia. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang sedang berkembang pesat belakangan ini dan memiliki pemain-pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Mereka berhasil mengalahkan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Jujur, kita akan menghadapi kesulitan lebih besar saat melawan mereka dibandingkan saat melawan Arab Saudi. Indonesia menyebabkan masalah besar bagi Arab Saudi. Indonesia akan lolos sebagai juara grup. Insya Allah, Indonesia dan Oman lolos. Timnas Indonesia adalah tim yang sangat maju dan sangat tangguh. Indonesia akan memuncaki grup dan akan memastikan tiket lolos sejak pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Kita takut kepada Arab Saudi dan Indonesia, tapi kita ingin lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia adalah tim yang patut dihormati dan sangat berkembang. Mereka akan menyulitkan Irak dan Arab Saudi. Tapi kita punya satu poin positif, tim kita beruntung saat melawan Indonesia. Lihat, Indonesia adalah tim yang berkembang dan pernah mengalahkan Arab Saudi di babak kualifikasi. Arab Saudi pertama, Indonesia kedua, Irak ketiga. Sayangnya tim kita kacau dan tidak akan lolos. Indonesia, kita bermain melawan mereka di era Casas, pelatih yang dipecat, dan kita menang 3 kali dengan skor besar 5-3-3. Persaingan sebenarnya adalah dengan tim Arab Saudi. Irak selalu lebih unggul dari tim Arab Saudi. Grup ini lebih mudah daripada grup Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Saat ini, Timnas Indonesia adalah tim yang paling berkembang setelah Uzbekistan dan semua pemain di tim utama Indonesia berasal dari Eropa. Irak dan tim kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan berpartisipasi dalam turnamen Thailand. Meskipun itu salah, tapi keputusan ada pada pelatih. Semoga berhasil. Indonesia kuat, mereka mendapatkan 4 poin dari Arab Saudi di babak krusial, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tapi Irak bisa mengalahkan mereka. Irak menang 5-1 di kandang dan 2-0 di kandang mereka.